Puji nama Tuhan, Shalom. Kembali lagi di Victorious Devotion, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kembali lagi bisa menyapa di renungan harian kita. Biarlah di renungan ini kita bisa menangkap apa yang menjadi makna kebenaran firman Tuhan, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami tahu Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih-Mu. Dan kami mau menggunakan waktu-waktu yang ada ini untuk kami mengerti, memahami, dan melakukan kebenaran firman-Mu. Penuhi kami, puaskan kami. Kami mau Tuhan duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan isi hati-Mu, sehingga kami menjadi umat-umat yang memahami apa yang Kau inginkan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu Tuhan, sehingga kebenaran firman-Mu tersebut jatuh di tanah-tanah yang subur, yaitu hati kami, berbuah lebat, berbuah banyak, berlipat-lipat kali ganda, 20 hingga 100 kali lipat. Dan buah dari firman-Mu itu mempermuliakan nama-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bulan Agustus ini kita membahas tema utama, yaitu kemerdekaan Kristen. Dan hari ini kita mau sama-sama mengetahui dari mana kemerdekaan kita. Kemerdekaan kita adalah kemerdekaan melalui Kristus. Itu yang menjadi tema kita pada hari ini. Ayat bacaan terdapat di Galatia 5 ayat 1. Begini bunyi firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus di sini menekankan pentingnya kebebasan yang telah Kristus berikan. Jadi kita merdeka, kita bebas bukan karena usaha kita. Titik. Itu yang harus kita pahami, itu yang harus kita ketahui. Jadi jangan seorang pun menganggap bahwa kebebasan, kemerdekaan yang dimiliki adalah karena hasil usaha dirinya sendiri. Tidak. Ini karena Yesus Kristus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau melihat tulisan dari Rasul Paulus di jemaat Galatia ini, jemaat Galatia ini sedang tergoda, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tergoda untuk apa? Tergoda untuk melakukan praktik-praktik hukum Taurat sebagai persyaratan untuk mereka memperoleh keselamatan. Jadi Rasul Paulus dengan tegas mengingatkan seluruh jemaat yang ada di Galatia bahwa Kristuslah yang memerdekakan mereka dari kuk perhambaan dosa. Bukan karena mereka melakukan hukum-hukum Taurat, bukan karena mereka melakukan praktik-praktik kebudayaan, bukan. Jadi ini juga menjadi peringatan untuk kita bahwa kita memperoleh kemerdekaan, kita dimerdekakan bukan karena kita berbuat baik, bukan karena kita sudah melakukan ajaran-ajaran agama, melakukan perintah-perintah agama, bukan. Karena kalau kita bisa merdeka karena melakukan itu semua, maka kita akan sombong. Karena apa? Karena kita akan menganggap itu hasil dari jerih lelahku. Itu hasil dari perbuatanku. Aku sudah lakukan ini buat gereja. Aku sudah buat itu untuk pelayanan. Aku sudah habis-habisan untuk pekerjaan Tuhan. No. Bukan itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa memperoleh kemerdekaan. Aku sudah full time untuk Tuhan. Aku sudah all out untuk Tuhan. Bukan. Apakah itu tidak penting? Itu bukan tidak penting. Itu penting, yes. Tetapi itu bukan syarat utama untuk kita bisa mengalami kemerdekaan. Dan kita tidak bisa mengklaim karena hal-hal itu kita jadi merdeka. Tidak. Tetapi karena Yesus Kristus dan karena kesadaran kita akan Yesus Kristus yang telah memerdekakan kita, baru kita melakukan itu semua. Kita melakukan pelayanan yang terbaik untuk Tuhan. Karena kita sadar kita sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan
melalui waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, harta kita untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Karena dengan dasar pemahaman bahwa kita sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Itu jangan dibalik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Karena pada saat kita hanya melakukan praktik-praktik hukum Taurat, itu tidak akan pernah cukup. Jadi kemerdekaan di dalam Kristus itu membebaskan kita dari kuasa dosa. Kuasa dosa yang membelenggu kita tidak lagi dapat mengendalikan hidup kita. Karena hidup kita bukan lagi di bawah hukum-hukum agama. Bukan lagi di bawah hukum-hukum adat istiadat dan juga hukum Taurat. Tetapi hidup kita di bawah hukum kemerdekaan yang Tuhan Yesus berikan, yang nilainya jauh lebih tinggi, jauh lebih dalam dari apa? Dari praktik-praktik hukum Taurat, dari aturan-aturan keagamaan, dari aturan-aturan adat istiadat. Hukum Yesus Kristus lebih tinggi dari itu semua. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, pada saat kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan, maka apa yang harus kita lakukan? Berdiri teguh dalam kebebasan itu. Berdiri teguh di dalam kemerdekaan itu yang landasannya adalah Yesus Kristus. Maka yang harus kita lakukan selanjutnya apa lagi? Berbuah lebih banyak dalam kemerdekaan yang sudah kita miliki. Kita menggunakan kebebasan yang sudah Yesus Kristus berikan untuk apa? Untuk kita semakin berbuah banyak di dalam kehidupan kita, dan buahnya itu dinikmati oleh banyak orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebebasan yang kita miliki harus semakin membuat kita mendorong kita untuk hidup dalam ketaatan dan pengabdian kepada Yesus Kristus. Biarlah kemerdekaan yang kita terima melalui Yesus Kristus yang merupakan anugerah yang luar biasa, bukan untuk kita berbuat dosa, tetapi kita semakin berbuat banyak kebenaran. Amin buat firman Tuhan pada saat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kemerdekaan yang Engkau berikan kepada kami. Kami tidak mau menganggap bahwa pembebasan kemerdekaan yang kami miliki itu karena kami telah melakukan perbuatan agamawi, menaati aturan-aturan agamawi, tetapi kami mau menyadari itu semua pemberian-Mu, itu semua anugerah, itu semua karunia daripadamu. Oleh karena itu kami mau menggunakan hidup kami sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan baik, untuk memberikan hidup kami yang terbaik bagimu. Pikiran, perasaan, kehendak, materi kami, semua hal yang ada dalam kehidupan kami mau persembahkan kepadamu. Tuhan kami Yesus Kristus yang telah memerdekakan kami. Mampukan kami untuk kami terus berdiri di atas kemerdekaan yang Kau berikan. Untuk kami terus hidup di dalam kemerdekaan yang Engkau sendiri telah sediakan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai ketemu di Victorious Devotion yang akan datang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetap berdiri teguh kokoh di dalam kemerdekaan yang Tuhan berikan. Salam kemenangan, shalom, Tuhan memberkati.